diajarin 10 menit untuk menjadi agent genius ala Pak Jasper itu gimana? Jadi teman-teman ternyata Pro Anugerah itu bagus banget teman-teman, bagus banget asal kita tahu poin-poinnya teman-teman, asal kita tahu market yang mau dituju itu seperti apa. Kadang-kala kita itu terlalu melebar, marketnya terlalu melebar, jadi produknya bisa semua untuk semuanya. Sebenarnya kalau teman-teman mau memilih jenis market tertentu itu lebih powerful. Menurut saya akan jauh lebih powerful. Saya hanya men-sharingkan apa yang sudah saya lakukan dan cukup berhasil. Intinya seperti itu. Tapi pada saat teman-teman mencoba, mungkin saya sudah coba caranya Pak Jasper tapi kok belum berhasil. Ya itu tadi, itu waktunya belajar, masih belum waktunya merayap. Gitu ya. Jadi saya sharingnya disclaimer dulu ya. Boleh ya? Saya ada sedikit slide, teman-teman, dikit nggak banyak, 3 slide kali ya. Boleh ditampilkan? Oke, teman-teman, ini tips ya. Jadi saya berusaha bikin konklusi gitu ya. Pro Anugerah ini cocok untuk gimana ya? Jadi saya ada 3 case, semuanya Pro Anugerah dan cukup oke gitu loh. Nah, teman-teman, tipsnya nomor satu, tentukan target marketnya seperti yang saya bilang. Usia 30 tahun sampai 45 tahun. Jangan terlalu lebar. Sampai usia 20 tahun atau usia lebih. Saya lebih ke sini. Kenapa? Karena usia segini biasanya anak-anaknya tuh masih kecil-kecil. Contoh saya nih, usia 39 tahun gitu ya. Anak saya masih ada yang umur 1 tahun gitu. Kemarin baru ulang tahun. Jadi saya melihat ini, oke, ini kelihatannya cocok. Jadi teman-teman nomor 1, untuk bisa teman-teman sharing kepada orang, nomor 1 teman-teman harus tahu dan harus suka sama produknya dulu. Oke, ini tips nomor 1. Nomor 2, tentukan minimal santunan asuransinya 10 kali biaya hidup tahunan. Nah, teman-teman harus tahu. Kenapa? Gini, teman-teman harus tahu angka 10 kali. Mohon tips, maaf barusan ada yang klaim. Oke. Nanti mungkin dibantu ya jawab. Tentukan minimal santunan asuransi 10 kali biaya hidup tahunan. Kenapa 10 kali? Karena begini teman-teman, menurut survei, jika anggota keluarga, spouse, atau anak-anak ditinggalkan oleh pencari nafkah utama, mereka mampu untuk menyesuaikan hidupnya mereka dalam jangka waktu 10 tahun, teman-teman. Makanya 10 kali dari biaya hidup tahunan. Teman-teman terima dulu ya, nanti saya akan berusaha jelaskan sama teman-teman melalui gambar singkat. Ini benar-benar cara presentasi saya kepada nasabah saya, calon nasabah saya. Oke, itu nomor 2. Nomor 3, gambarkan garis tanggung jawab tertanggung sebagai kepala keluarga yang harus dia pikul. Ya. Jadi tertanggungnya ini adalah kepala keluarga atau pencari nafkah utama. Yang harus dia pikul ini seperti apa sih? Kenapa? Banyak orang itu nggak tahu loh, even dia sudah jadi papa, even dia sudah jadi orang tua, dia nggak tahu loh, aku nih harus survive, aku nih harus hidup, aku nih harus kerja, aku nih sampai umur berapa ya? Mereka tuh nggak tahu loh, kebanyakan nggak tahu. So, teman-teman perlu gambarkan ini. Oke? Yang keempat, ada nggak? Nggak ada ya, 3 dong ya. Oke, contoh case ya. Contoh case. Ini adalah contoh case real. Calon nasabah punya usia 30 tahun. Dia punya anak 5 tahun. Maka, teman-teman sampaikan kepada calon prospekan teman-teman. Seharusnya Bapak atau Ibu bertanggung jawabnya tuh sampai umur berapa sih? Ya kan? Sampai umur berapa sih? Kita ngomongnya tuh begini. Anak bisa dianggap mandiri, ya, itu rata-rata usia berapa sih? Coba teman-teman sekarang berpikir, seorang anak, atau kalau teman-teman nih sebagai seorang anak gitu ya, atau sudah mulai usia bekerja, itu bisa ngomong mandiri. Mandiri ini begini ya, definisinya. Ya, ada yang nomor 25 gitu ya, 20 tahun. Minimal bisa cari makan dan bertahan hidup deh. Bukan mapan, jangan ngomong punya duit banyak, enggak, jangan. Bisa cari makan sama bertahan hidup sendiri.
itu antara usianya berapa? 25 sampai 30 tahun kan? Rata-rata seperti itu kan. Kenapa spare-nya sampai 30 tahun? Yalah, anggaplah banyak yang masih main-main dulu, happy-happy dulu, ya kan? Kita sokong teruslah sebagai orang tua antara 25 sampai 30 tahun. Atau ada yang ngomong seperti ini, loh, aku udah kerja mulai umur 17, tuh, kok berarti orang lain 17? Enggak, kita ngomongnya rata-rata. Kita ngomongnya normal. Normal seperti itu. Bukan berarti yang 17 tahun udah kerja nggak normal, bukan. Tapi dia lebih hebat aja, Mbak Ira. Dia udah memulai duluan, gitu ya. Ini kita ambil rata-rata ya Pak ya? Iya, ini kita ngomong rata-rata. Artinya, sepanjang masa itu juga, tanggung jawab dia sebagai seorang ayah untuk menafkahinya. Sepanjang 25 tahun sampai 30 tahun. Oke. Kalau anaknya lebih dari satu, gimana? Nah, hitung gunakan usia anak termuda. Contoh, saya anaknya 3. Anak yang pertama saya umurnya 5 tahun. Umur anak yang kedua 3 tahun. Umur anak yang terakhir 1 tahun. Artinya saya minimal, kalau saya spare-nya tuh sampai 30 tahun, 29 tahun lagi, saya harus hidup, saya masih tetap harus bekerja, saya harus bisa menafkahi itu semua. Bener ya, teman-teman ya? Paham ya? Analogi ini paham ya? Bisa diterima ya? Kalau bisa diterima, pencet B gitu ya, bisa gitu ya. Oke, next ya. Thank you responnya luar biasa. Oke, nah sodorkan solusinya Pur Anugrah. Oke, sodorkan solusinya Pur Anugrah. Next, ini slide saya terakhir, cepet banget hari ini, seru, makanya 10 menit. Oke, anggap pencari nafkah utama. Kenapa pencari nafkah utama? Saya tulisnya bukan seorang suami, bukan seorang istri, karena pencari nafkah utama di dalam keluarga bisa jadi yang istri loh. Oke, jadi teman-teman tentukan pencari nafkah utamanya. Teman-teman harus tahu dari mana fact finding. Oke, usia 35 tahun, si anak usia 5 tahun nih. Maka kalau asumsinya itu anak itu spare-nya sampai 30 tahun, dianggap udah deh, aku nggak ada juga anak ini bisa survive itu sampai umur 30 tahun, maka seorang pencari nafkah utama, maka dia harus juga bertahan sepanjang 25 tahun yang akan datang. Benar ya teman-teman ya? 5 tahun, 30 tahun dianggap sebagai mapan. Bukan mapan, mandiri. Ya, maka dia juga harus hidup pencari nafkah utama sebesar 60 tahun.